Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri Afrida Berliani dari kelas 12 4B05. NIM saya 12183678. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem informasi penjualan pada toko kue cahaya. Pendahuluan. Untuk memulai sebuah usaha tidaklah selalu membutuhkan modal yang besar. Dengan kreativitas dan ketekunan, hobi, keterampilan atau bakat dapat dijadikan bisnis yang menguntungkan. Di dalam dunia entrepreneurship, ada satu pedoman bahwa untuk memulai bisnis tidak selalu dibutuhkan modal yang besar. Akan tetapi bekerja keras, ketekunan, dan keseriusan itulah modal yang dapat membuat sebuah usaha terus berkembang. Studi kasus penelitian ini adalah toko yang bergerak dalam bidang penjualan kue. Dalam menjalankan rutinitasnya, toko ini masih menggunakan sistem manual, sehingga sering menimbulkan masalah antara lain kesalahan dalam perhitungan, penjualan, ketidakakuratan dalam perhitungan stok, kurangnya integritas data, dan kurangnya pengawasan terhadap karyawan, dan lain-lain. Oleh karena itu, ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini meliputi perancangan sistem informasi penjualan pada toko. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi sejauh mana sistem informasi penjualan dapat bermanfaat bagi toko, menganalisis masalah yang ada pada sistem yang sedang berjalan, dan merancang sistem informasi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan toko kue tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan yang ada pada sistem yang sedang berjalan, sehingga dapat diatasi dan mampu menghindarkan kesalahan dalam perhitungan ataupun kesalahan dalam penyajian laporan. Selain itu, dapat memberikan informasi yang benar dan tepat waktu pada pihak manajemen, sehingga dapat menunjang pengambilan keputusan yang terbaik. Dalam penelitian ini dapat berguna bagi toko kue dalam meningkatkan efektivitas dan efisien dalam penjualan. Di slide berikutnya ada metode. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode analisis, yaitu studi pustaka, teknik observasi, survei terhadap sistem lama, analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan informasi, dan wawancara. Kedua, metode perancangan adalah menggunakan Object Oriented Analysis dan Design atau OOID, yang dimulai dengan pembuatan Rich Picture, Event Table, Entity Relationship Diagram, Use Case Diagram, rancangan database, rancangan layar, dan rancangan laporan. Di slide selanjutnya di sini ada gambar dari prosedur penjualan. Keterangan dari gambar ini adalah pelanggan memesan kue yang diinginkan kepada kasir. Jika pelanggan membayar tunai, kasir akan mencetak stok penjualan. Akan tetapi kalau pelanggan membayar kredit, informasi tersebut akan dimasukkan ke dalam piutang. Staf pengadaan barang mengecek stok kue yang ada. Jika stok sudah mendekati minimum atau ada remainder dari sistem, staf pengadaan barang akan meminta koki untuk langsung membuat kue tersebut. Pada saat penutupan atau saat pergantian kasir mempertanggungjawabkan jumlah kas yang diterima dan manajer dapat mencetak rekap penjualan, rekap pengadaan barang, dan rekap penerimaan piutang setiap periode yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada tabel perancangan sistem yang terdiri atas event, internal agent assuming responsibility, start when, dan activities in the event. Untuk event di sini ada 5. Yang pertama melakukan pencatatan penjualan, yang kedua mengecek stok, ketiga menerima pembayaran piutang, yang keempat melaporkan hasil penjualan, yang terakhir menerima hasil penjualan. Selanjutnya ini ada use case diagram sistem informasi penjualan. Slide berikutnya kita ke rancangan database. Di rancangan database ini ada beberapa table. Yang pertama untuk table kue ada 4 jenis kolom. Yang pertama field name, data type, field size, description. Field name-nya itu ada 6 jenis. Yang pertama ada kode kue, kode jenis, harga reseller, harga customer, quantity, saldo minimum. Untuk tabel selanjutnya ada tabel jenis. Field name-nya terdiri dari kode jenis dan nama. Untuk tabel customer ada field name-nya ada kode customer, nama, alamat, kota, telepon, dan handphone. Selanjutnya di sini ada tabel supplier. Field name-nya terdiri dari kode supplier, nama, alamat, kota, telepon, dan handphone.
ada tabel header pengadaan barang. Field name terdiri dari nomor faktur, kode supplier, subtotal, diskon, total, bayar, dan sisa. Selanjutnya di sini ada tabel pengadaan barang. Field name yang terdiri dari nomor faktur, kode kue, kuantiti, harga satuan, dan total. Selanjutnya ada tabel dari header penjualan. Field name yang terdiri dari nomor faktur, kode customer, subtotal, diskon, total, bayar, dan sisa. Sini ada tabel dari detail penjualan yang terdiri dari nomor faktur, kode kue, kuantiti, harga satuan, dan total. Selanjutnya di sini ada slide rancangan antarmuka. Di sini ada gambar dari layar login dan master kue. Selanjutnya ada gambar dari master customer dan master supplier. Selanjutnya ada gambar dari tampilan reminder stok dan reminder piutang. Berikutnya ada gambar dari tampilan daftar kue dan form penjualan. Selanjutnya ada gambar dari tampilan form pengadaan barang dan form penjualan. Yang terakhir ada gambar dari tampilan laporan detail penjualan. Jadi kesimpulan presentasi ini yaitu berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya dan hasil analisis dan perancangan sistem informasi penjualan, maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan terhadap transaksi penjualan masih dilakukan secara manual. Toko tidak menggunakan sistem aplikasi yang terkomputerisasi, maka dirancang sebuah sistem informasi yang berbasis komputer yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, sehingga sistem informasi penjualan yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem informasi penjualan yang dirancang dapat mengatasi masalah human error dalam penghitungan penjualan dan stok dan dapat menghasilkan informasi penjualan yang akurat dalam bentuk laporan omset penjualan, informasi stok kue dan stok minuman, laporan piutang bagi pihak manajemen. Pembatasan hak akses dilakukan untuk menghindari pihak-pihak yang tidak berwenang untuk dapat mengakses data. Saran yang dapat diberikan adalah dilakukan pelatihan terhadap karyawan yang akan menangani sistem informasi penjualan. Backup data harus dilakukan secara berkala untuk menjaga histori informasi agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.